Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mas Din Official ya. Hari ini kabar gembira ya buat para pioner. Nah, agak susah ini. Saking semangatnya ya teman-teman ya. Jadi untuk menyebutkan nama pioner aja sudah kalang kabut ya teman-teman ya. Baik, ini dari Jakarta insider.id ya. Ini Anda bisa mendapatkan sebuah informasi ya, baik dunia politik, hiburan, gaya hidup, hukum, kriminal dan lain sebagainya nanti akan diberitakan di sini ya teman-teman ya. Baik teman-teman, di sini kita melihat daripada cuitan ya, daripada artikel di informasi ya di insider.id, bahwasanya di sini saya kok melihat ya, ini postingan pada hari Jumat 14 Oktober 2022 ya. Ini yang membuat saya tertarik di sini yang kita harus bahas ya teman-teman ya. Elon Musk, Pi smartphone didesain untuk menunjang ekosistem Pi Network ya. Daripada judul sendiri ya itu sudah merinding ya teman-teman ya. Bahwasanya tahu ya, bahwasanya di Pi Network itu sudah hampir 50 juta orang pengguna Pi Network di dunia ya. Otomatis Elon Musk ini ternyata ingin membuat smartphone ya yang nantinya mudah-mudahan bisa mengalahkan Apple. Itu apa ya teman-teman ya. Langsung aja kita bacakan ke bawah ya. Ini kita cuplikan-cuplikan yang harus kita baca ya teman-teman. Jakarta Insider, siapa yang tidak kenal dengan Elon Musk ya, pemilik Tesla yang kerap bikin sensasi. Setelah penampakan CP smartphone yang diproduksi grup usahanya itu, ternyata kehadiran ponsel pintar itu untuk menunjang ekosistem cryptocurrency anyar ya, yang baru ya, yaitu namanya Pi Network ya. Pi Network yang diciptakan oleh Dr. Nicholas dari Stanford University ya. Elon Musk sangat tertarik dengan ekosistem yang dibangun Nicholas Kokalis dengan Pi Networknya itu bukan tanpa sebab ya. Coba kita lihat, baca Elon Musk mengendak dunia ini smartphone ya dengan menghadirkan Pi smartphone besutan Tesla ya. Kita lihat. Jadi ini Elon Musk hentakkan dunia smartphone ya dengan menghadirkan Pi smartphone besutan Tesla. Jadi ini sudah saya bahas video saya sebelumnya ya teman-teman ya, karena memang sangat keren sekali ya teman-teman ya. Untuk infonya sih, kalau smartphone Pi dari Tesla itu tidak menggunakan baterai ya, tapi menggunakan daya matahari seperti itu. Wah, luar biasa teman-teman ya. Penggawa SpaceX itu menyatakan bahwa Pi smartphone dibuat untuk mendukung penambangan cryptocurrency yang ramah lingkungan dan mempunyai jaringan yang luas dan lebar ya. Jadi nanti suatu saat kalau kita sudah beli Tesla smartphone, Anda bisa untuk menambang Pi Network ya dengan menggunakan handphone tersebut ya teman-teman ya. Nah, Nicholas Kokalis sejak 2018 menciptakan Pi Network sebagai cryptocurrency baru ya, yang sangat berbeda dengan cryptocurrency sebelumnya, misalnya Bitcoin, Ethereum dan lain-lain ya. Dengan mengusung cara penambangan cryptocurrency yang menggunakan handphone, tentu itu menjadi pembeda ya, karena yang lain menambang digital dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer yang berkapasitas besar dan tentu berharga mahal ya. Untuk alat-alatnya saja mahal sekali ya, untuk penambangan Bitcoin, penambangan Ethereum dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Itu harus full 24 jam, kipasnya itu juga full, jadi menghemat listrik ya nanti kalau Pi Network. Dikutip dari white paper Pi Network, tujuan Nicholas Kokalis menciptakan Pi Network adalah agar rakyat biasa bisa ikut menikmati cryptocurrency. Selain itu, penambangan digital ini lebih ramah lingkungan karena tidak menggunakan energi yang sangat besar ya. Jadi tidak memerlukan listrik yang terlalu besar ya, yang open sampai 24 jam ya teman-teman. Kita klik selanjutnya ya, ini nanti Anda bisa bahas ya, Anda bisa lihat sendiri di Jakarta insider.id seperti itu teman-teman.
Walau saat ini P-Network belum mempunyai nilai ya, karena masih dalam tahap uji coba tertutup alias closed mainnet, tetapi Nicholas Kokalis dalam berbagai kesempatan bahkan keliling kampus menyatakan bahwa prospek cryptocurrency baru ini sangat besar. Ya, apalagi jaringan P-Network mempunyai blockchain sendiri dan menggunakan web 3.0 ya, yang belum ada saat ini ya teman-teman ya. Dilansir dari cyberpump.net, Elon Musk membaca kecenderungan itu sebagai pembisnis handal dan orang kaya di dunia. Ia dengan brilian menangkap peluang itu dengan menciptakan sebuah perangkat ponsel super canggih ya, P-smartphone, untuk mendukung dan menunjang ekosistem yang telah dibangun oleh P-Network yang diirjeni oleh Nicholas Kokalis, pakar komputer Stanford University ya teman-teman ya. Jadi mengapa kita harus semangat untuk mengembangkan P-Network ya, karena siapa dulu penciptanya ya teman-teman ya. Jadi penciptanya adalah orang-orang yang handal di sana nanti. Ya, bagaimana seorang Elon Musk tidak tertarik dengan P-Network? Sampai saat ini pengguna P-Network sudah menyentuh di atas 38 juta. Dan setiap harinya sekitar 300.000 pengguna baru mengunduh dan bergabung dalam jaringan cryptocurrency ini, dan sudah terbesar di 120 negara itu. Wow, sangat hebat ya teman-teman ya. Kalau Anda tidak cepat-cepat untuk mempromosikan P-Network, maka Anda akan ketinggalan ya teman-teman ya. Elon Musk bukan cuma menunjang jaringan ekosistem P-Network lewat ponsel anyar besutan grup Tesla. Lebih dari itu, semua produk yang diproduksi oleh perusahaan yang logonya menyerupai huruf T itu, dan semuanya jaringan bisa dibeli dengan menggunakan koin P-Network ya, lumayan. Nah, jadi Anda yang sudah menambang 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, bahkan beberapa bulan yang lalu, jangan berkecil hati ya teman-teman ya. Bahkan dari Cheong Dovan pernah memberikan cuitan, hanya di masa depan Anda hanya cukup 10 koin aja untuk bisa hidup dari 7 turunan. Nah, mungkin luar biasa ini ya kata-katanya ya. Saat ini P-Network baru bisa digunakan bertransaksi antar sesama pengguna melalui mekanisme barter peer to peer karena masih pada fase closed mainnet ya. Tapi kabar santer terdengar. Nicholas Kokalis menyatakan bahwa P-Network direncanakan pada akhir tahun 2002 ini akan masuk pada fase open mainnet ya. Luar biasa teman-teman. Jadi kita sangat gembira sekali ya, kita dukung terus, kita promosikan terus. Apakah bukan suatu kebetulan P-Smartphone menurut Elon Musk akan segera diluncurkan ke pasaran pada akhir tahun 2002 ini juga? Ataukah ini adalah kebetulan yang terencana atau hanya sekedar kebetulan belaka? Hanya Elon Musk dan Nico Kokalis lah yang tahu ya. Jadi kedua orang hebat di Amerika sana ya teman-teman ya. Dan di saat fase open mainnet inilah koin P-Network akan mempunyai harga dan bisa menjadi alat tukar perdagangan internasional karena sudah ditunjang dengan ekosistem yang matang hampir di semua lini itu ya. Apakah ponsel pintar besutan Tesla kebetulan dilabeli P-Smartphone karena punya hubungan dengan P-Network, atau jangan-jangan bisa jadi Elon Musk transpirasi dari jaringan ekosistem P-Network yang begitu smart ya, sehingga menciptakan smartphone yang bisa menandingi kecanggihan iPhone Pro Max 14 itu. Wow, luar biasa sekali teman-teman ya. Jadi inilah sedikit informasi yang saya dapat sampaikan ya. Mudah-mudahan kedepannya P-Network terus kita perjuangkan, kita terus promosikan karena ini menyangkut masa depan kita, ekonomi kita ya. Jangan lupa klik petir setiap hari. Salam jedar-jedar, salam sugih maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat.